Malam itu, hujan turun dengan derasnya. Petir menyambar-nyambar di kejauhan, seolah mengiringi bisikan kematian yang memenuhi rumah kos tua itu. Maya duduk di pojok kamarnya, matanya merah karena tidak tidur. Sudah 2 malam ia tidak berani memejamkan mata sejak ritual darah di ruang bawah tanah. Suara-suara aneh mulai terdengar dari lantai kayu di bawahnya. Bukan bunyi biasa, tapi seperti suara kuku yang menggores dari bawah lantai. Ia mencoba mengabaikannya, namun, setiap kali suara itu muncul, tubuhnya bergetar hebat. Telepon genggam Maya mati total, meski sebelumnya baterainya penuh. Tidak ada sinyal, tidak ada cahaya, hanya kegelapan dan suara hujan. Bu Ratmi belum kembali sejak pergi pagi tadi untuk mencari seorang dukun tua yang konon bisa mengunci cermin. Maya mengendap pelan keluar kamar dengan senter kecil yang tersisa cahayanya. Lorong rumah tampak lebih sempit dari biasanya. Suara lantai berderit mengiringi setiap langkahnya, tapi yang lebih mengerikan adalah suara lain mengikuti di bawah lantai. Di ruang tamu, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya berhenti mengalir. Permadani tua di tengah ruangan bergerak sendiri, seperti ada yang mencoba mendorongnya dari bawah. Maya memberanikan diri mendekat. Tangan gemetar, ia menarik karpet itu, dan menemukan sebuah pintu kayu kecil tersembunyi di bawahnya. Pintu itu terkunci, tapi ada retakan kecil di sisi kanan. Dari situ, hembusan udara busuk menyelinap keluar. Maya menempelkan telinganya ke retakan itu, dan mendengar suara yang membuat tubuhnya lumpuh. Suara seseorang berbisik pelan, "Buka, aku ingin keluar." Suara itu seperti campuran dari tangisan dan tawa, mengalir langsung ke dalam pikirannya. Dengan panik, Maya mundur. Namun saat ia berbalik, seseorang berdiri tepat di belakangnya. Sosok itu tinggi, seluruh tubuhnya terbungkus kain kafan yang basah. Wajahnya rusak, penuh belatung. Pocong itu hanya berdiri diam, matanya menatap kosong ke arah Maya. Teriakan Maya menggema, namun tak ada yang menjawab. Ia lari kembali ke kamarnya, menutup pintu dan mengganjalnya dengan kursi. Namun, suara dari bawah lantai kini terdengar di dalam kamar. Seolah ada yang menggali dari bawah tanah langsung ke kamar Maya. Tiba-tiba, ubin di sudut ruangan bergeser pelan, lalu terdorong dari bawah. Sebuah tangan hitam berlumur tanah muncul, meraba permukaan lantai. Maya menjerit, mengambil paku dan palu yang ia temukan di laci. Ia mencoba menutup kembali celah itu, tapi tangan itu mencengkeram pergelangan kakinya. Dalam ketakutan, ia menghantam tangan itu dengan palu, darah hitam muncrat, namun tangan itu tidak melepaskan cengkeramannya. Dari celah itu, sebuah kepala mulai muncul. Bukan kepala manusia, tapi tengkorak dengan mata merah membara, mulutnya tertawa sambil menjerit. Tiba-tiba semua lampu menyala sebentar, lalu mati kembali. Dalam kilatan cahaya itu, Maya melihat kamarnya dipenuhi pocong-pocong diam yang berdiri mengelilinginya. Mereka tidak bergerak, tapi menatapnya bersamaan. Kain kafan mereka basah dan berlumur tanah. Lalu satu demi satu pocong itu menunduk, seolah memberi penghormatan pada sosok yang keluar dari celah lantai. Sosok itu tinggi, memakai jubah ritual berwarna merah darah, wajahnya ditutupi topeng kayu tua. "Kau telah membangunkan yang tertidur," kata sosok itu dengan suara bergema. "Kau adalah penebus, bukan penyelamat." Maya menangis, memohon agar semuanya berhenti. Tapi suara tawa memenuhi ruangan, suara dari lantai, dari cermin, dari langit-langit. Seluruh rumah mulai bergetar, seperti menyatu dengan kegilaan yang bangkit. Sosok bertopeng mendekati Maya dan meletakkan tangannya di kepala Maya. "Kau akan melihat, dan kau akan menjadi." Seketika, Maya pingsan. Tapi sebelum kesadarannya hilang, ia sempat melihat wajahnya di cermin, dan wajah itu bukan lagi wajahnya. Itu wajah seorang wanita tua, matanya kosong, mulutnya menganga dengan senyum mengerikan. Di kejauhan, suara Bu Ratmi memanggil Maya, berlari masuk ke rumah, tapi suara itu terdengar semakin jauh, seolah berasal dari dimensi lain. Maya kini menjadi bagian dari rumah itu. Satu lagi jiwa yang tertawan, dan satu lagi malam yang menanti darah baru. Malam itu,
suasana di rumah kos semakin menegangkan. Angin bertiup kencang, menghempaskan tirai jendela yang sudah lapuk. Maya duduk di pojok kamarnya, masih syok setelah pertemuan dengan sosok pocong yang muncul dari lantai. Bu Ratmi masuk ke kamar dengan langkah cepat. Kita harus segera keluar dari kamar ini. Lantai ini terhubung ke ruang bawah tanah tempat ritual dilakukan. Maya mengangguk dengan wajah pucat. Ia mengikuti Bu Ratmi menuju lorong gelap rumah kos. Cahaya senter kecil menjadi satu-satunya penerang dalam lorong yang dipenuhi bisikan dan suara langkah samar. Bu Ratmi berhenti di depan sebuah pintu tua yang tertutup rapat. Di atasnya, tertempel kain kafan kusut dengan bercak darah kering. "Ini dia," katanya pelan. Dengan hati-hati, ia membuka pintu tersebut. Tangga kayu tua terbentang menurun, mengarah ke dalam kegelapan yang pekat dan lembab. Aroma tanah basah dan bangkai tercium kuat. Mereka turun perlahan. Setiap anak tangga mengeluarkan suara berderit nyaring, seolah mengeluh akan kehadiran mereka. Sampai di bawah, mereka tiba di sebuah lorong bawah tanah sempit yang dipenuhi lukisan wajah-wajah pucat dan patung pocong berdiri berjejer. Tempat ini dulunya adalah ruang ritual pengorbanan. "Mereka mengurung arwah di sini," ujar Bu Ratmi dengan suara pelan. Maya memandangi dinding-dinding yang penuh coretan merah. Nama-nama perempuan muda terukir di sana, beberapa di antaranya adalah penghuni lama rumah kos ini. Di ujung lorong, tampak pintu besi yang berkarat. Bu Ratmi mengeluarkan kunci kecil dari dalam kalungnya dan membukanya. Pintu itu berderit terbuka, memperlihatkan ruang ritual gelap dan pengap. Di tengah ruangan, terdapat lingkaran garam dan simbol-simbol kuno yang membentuk pola pentagram. Maya melihat sebuah meja batu dengan kain kafan terbentang di atasnya. Di sampingnya, ada buku tua berdebu yang berisi catatan pengorbanan manusia. Mereka ingin memindahkan arwah-arwah dari tubuh pocong ke tubuh manusia. "Kau targetnya, Maya," ujar Bu Ratmi. Tiba-tiba, terdengar suara seretan kain dari balik ruangan. Pocong-pocong mulai bermunculan dari celah dinding, berdiri diam dengan kepala sedikit miring. Maya mundur ketakutan, sementara Bu Ratmi mengambil botol kecil berisi air garam dari sakunya dan mulai menyiramkan ke arah pocong. Pocong-pocong itu mengerang dan tubuh mereka mulai terbakar secara perlahan. Asap hitam mengepul dari tubuh mereka, mengisi ruangan. Namun, dari tengah pentagram, muncul sesosok tinggi besar dengan jubah merah darah. Matanya hitam pekat, wajahnya tertutup topeng kayu. "Itu pemimpin ritual mereka, arwah yang tertinggal selama puluhan tahun," ujar Bu Ratmi sambil menggenggam tasbihnya erat. Sosok itu melayang mendekat dan menyuruh Maya untuk mendekat. Suaranya serak dan menggema dalam pikiran Maya, bukan lewat telinga. "Tubuhmu adalah wadah sempurna, arwah-arwah kami akan tinggal di sana," kata sosok itu dengan suara menggema. Maya hampir kehilangan kendali atas tubuhnya. Tangannya bergetar hebat, dan matanya memandangi lingkaran pentagram seolah terhipnotis. Bu Ratmi dengan cepat menarik Maya keluar dari lingkaran dan membaca doa keras-keras, suaranya menggema dalam ruangan yang semakin berguncang. Pocong-pocong mulai meronta, tubuh mereka meleleh menjadi abu hitam. Sosok berjubah merah mengeluarkan suara raungan marah. Tiba-tiba, seluruh ruangan diterangi cahaya putih menyilaukan. Dinding-dinding mulai runtuh, dan lorong-lorong gelap itu berubah menjadi terang benderang. Arwah-arwah yang terperangkap mulai keluar dari patung-patung dan lukisan, melayang ke langit-langit, meninggalkan jejak cahaya. Sosok jubah merah itu terperangkap di tengah pentagram, tubuhnya retak seperti keramik, lalu meledak menjadi debu. Bu Ratmi jatuh tersungkur ke lantai, tubuhnya gemetar. Maya menolongnya, tapi mereka berdua masih terguncang oleh kekuatan spiritual yang baru saja mereka hadapi. Ruang bawah tanah itu mulai hancur. Mereka segera berlari kembali ke tangga dan naik ke lantai atas. Begitu mereka menutup pintu bawah tanah, lantai tempat mereka berpijak mulai menutup kembali dengan cepat, seolah tidak pernah ada pintu di sana. Maya terduduk di lantai, napasnya tersengal. "Aku merasa seperti sesuatu masih mengikutiku." Bu Ratmi menatapnya dalam, "Kau masih terikat dengan tempat ini. Tapi kita sudah memutus pengikatnya yang paling kuat. Sisanya akan perlahan hilang."
Di luar rumah kos, angin perlahan berhenti. Hujan reda, udara terasa lebih ringan, tapi Maya tahu, bekas dari kejadian ini akan tetap membekas di pikirannya. Mereka keluar dari rumah itu. Maya menoleh ke belakang dan melihat bayangan samar di jendela lantai atas. Seorang perempuan muda berpakaian putih tersenyum kepadanya. Ia mengangguk pelan. Mereka sudah bebas. Tapi jauh di bawah tanah, sisa energi hitam berputar dalam kegelapan, menunggu tubuh baru untuk bangkit kembali. Setelah kejadian mengerikan di ruang bawah tanah, Maya dan Bu Ratmi memutuskan untuk tidak tinggal terlalu lama di rumah kos tersebut. Namun malam itu, hujan turun deras dan jalan keluar dari komplek mendadak terhalang oleh pohon tumbang. Dengan terpaksa, mereka kembali masuk ke rumah kos. Namun ada sesuatu yang terasa berbeda. Udara lebih dingin, aroma amis darah seakan memenuhi setiap sudut. Maya mencoba menghubungi orang tuanya, namun tidak ada sinyal. Bahkan jam dinding berhenti berdetak, menunjukkan pukul 3 tepat. Ini waktu di mana portal antara dunia kita dan mereka terbuka, gumam Bu Ratmi lirih. Maya gemetar, langkah-langkah kaki terdengar di lantai 2 padahal mereka berdua berada di lantai bawah. Apa itu Sari? Tanya Maya. Bu Ratmi menggeleng, Sari sudah dikirim pulang tadi pagi. Mereka perlahan naik ke lantai 2. Tangga kayu berderit pelan. Di ujung koridor, sebuah pintu terbuka sendiri. Dari celah pintu, terdengar suara perempuan menangis pelan. Suaranya seperti memanggil, "Maya, tolong." Dengan hati-hati, Maya mendekat. Ruangan itu dulunya kamar kosong. Kini, dindingnya dipenuhi cakar-cakaran merah dan potret lama anak-anak yang bermata hitam. Di sudut ruangan berdiri sosok perempuan berjubah putih lusuh, membelakangi mereka. Rambutnya panjang menjuntai, kakinya tak menyentuh lantai. Udara di sekitar mulai membeku. "Siapa kamu?" tanya Maya dengan suara bergetar. Perempuan itu berbalik perlahan, wajahnya rata tanpa mata, tanpa mulut. Maya berteriak. Sosok itu melayang mendekat, mengeluarkan suara gemuruh seperti ribuan nyawa yang menjerit bersamaan. Bu Ratmi cepat-cepat membaca doa, menaburkan garam ke lantai. Sosok itu menghilang dalam kabut hitam yang tebal. Tiba-tiba seluruh rumah berguncang. Dari balik tembok, terdengar suara banyak tangan mencakar kayu. Maya melihat ke jendela dan terpaku. Di halaman, berdiri 7 pocong, berjejer menghadap ke rumah, wajah mereka menganga tak beraturan. "Mereka bangkit lagi, pemujaan belum selesai," ujar Bu Ratmi panik. Maya berlari ke ruang tengah, mencoba membuka pintu depan. Terkunci. Bahkan kunci tak bisa diputar. Seperti disegel dari dalam, lampu tiba-tiba padam. Hanya kilat petir yang sesekali menerangi wajah-wajah hancur dari pocong-pocong itu di luar. Dari loteng terdengar suara berat seperti seseorang menarik peti kayu besar. "Mereka menyembunyikan tubuh korban di sana," kata Bu Ratmi. "Mereka harus ke atas." Loteng penuh debu dan sarang laba-laba. Namun di tengahnya berdiri sebuah peti kayu panjang dengan ukiran mantra di setiap sisinya. Maya mencoba membuka peti, tapi tangan-tangan gaib mencengkeram pergelangannya. Ia berteriak, tapi tidak bisa melepaskan diri. Bu Ratmi menyalakan lilin dan menyiramkan air doa ke peti. Tangan-tangan itu menguap seperti asap terbakar. Di dalam peti, mereka menemukan tulang belulang yang masih mengenakan kain kafan, dengan gulungan kitab hitam di sampingnya. Kitab itu berjudul, Kunci Ketujuh Panggilan Neraka. Maya merasa seolah kitab itu berbicara langsung ke dalam kepalanya. Ia nyaris pingsan saat membacanya. Namun dari kitab itulah mereka tahu, 7 rumah di sekitar adalah segel dari 7 iblis penjaga ritual. Pocong-pocong di luar adalah penjaga gerbang dunia bawah. Jika mereka tak menyegel ulang, semua iblis akan bangkit. Maya dan Bu Ratmi turun tergesa. Di ruang tengah, terlihat bayangan hitam melintas cepat. Sosok itu mengerikan, tinggi, tanpa wajah, dan terus membisikkan, "Pengorbanan belum lengkap." Mereka segera menuju rumah sebelah yang juga kosong. Di sana, suasana bahkan lebih dingin. Maya melihat darah menetes dari langit-langit. Di ruang belakang rumah itu, mereka menemukan altar ritual,
dan sebuah boneka kayu berwajah manusia, matanya menatap Maya. Boneka itu bergerak sendiri. Tangan kayunya menunjuk ke arah rumah Maya. Itulah rumah pusat pemanggilan, ujar Bu Ratmi. Maya tahu apa yang harus dilakukan. Mereka harus membakar kitab dan mengubur tulang belulang di bawah tanah rumahnya sendiri sebelum pukul 4. Dengan sisa tenaga dan keberanian, mereka kembali ke rumah kos. Pocong-pocong kini mendekat, hanya berjarak beberapa langkah dari pintu. Maya menyalakan api dan membakar kitab. Dalam jeritan terakhir para roh, semuanya menghilang dalam nyala merah menyala. Namun, sebuah bisikan terakhir terdengar di telinga Maya, "Kau belum selesai." Malam itu angin bertiup kencang, membawa suara lirih dari kejauhan yang terdengar seperti erangan pelan. Maya berdiri di halaman belakang rumah kos, matanya tertuju pada sumur tua yang selama ini tertutup rapat oleh papan dan rantai berkarat. Bu Ratmi yang mendampingi Maya, menggenggam tasbih di tangannya. "Jangan dekati sumur itu. Ada sesuatu yang disegel di dalamnya," katanya dengan suara serak. Maya menelan ludah. Rasa penasaran telah menuntunnya sampai ke titik ini. Sejak teror pocong-pocong dari 7 rumah itu, semua jejak mengarah ke sumur yang tampak tak terurus itu. Tiba-tiba terdengar suara dentingan rantai, diikuti dengan bisikan samar. Maya dan Bu Ratmi saling pandang, tubuh mereka menegang. Dengar itu, bisik Maya, matanya menatap rantai yang bergoyang sendiri meski tidak ada angin lagi. Bu Ratmi menarik Maya mundur. "Ini malam Jumat Wage, malam ketika yang disegel mencoba keluar," gumamnya, wajahnya pucat. Dari dalam sumur terdengar suara lirih memanggil, "Tolong, aku masih hidup." Maya terkejut. "Ada orang di dalam sana," serunya, setengah berlari ke arah sumur. Namun langkahnya tertahan oleh teriakan Bu Ratmi. "Itu bukan manusia, Maya. Itu suara yang ditiru." Namun Maya merasa suara itu sangat nyata. Seolah ada jiwa yang tersiksa di dasar sumur, meminta pertolongan. Bu Ratmi membuka gulungan kertas dari tasnya dan mulai membacakan doa pelindung. Sementara Maya menyalakan lampu senter dan mengarahkannya ke dalam sumur. Apa yang dilihatnya membuat bulu kuduknya berdiri, tangan-tangan pucat, kurus, meraih dari bawah. Tapi bukan hanya satu, ada 7 tangan. 7 pocong itu, gumam Maya, mundur dengan langkah terhuyung. Rantai di mulut sumur mulai berderak, papan kayu perlahan terdorong ke atas oleh kekuatan yang tidak terlihat. Bu Ratmi memercikkan air garam dan membakar kemenyan. Tapi angin malam seolah meniup semuanya sia-sia. Api padam, dan suara dari dalam sumur semakin jelas. "Kami tidak pernah dikuburkan, kami dikurung di sini, kami haus darah." Maya menutupi telinganya. Suara itu kini terdengar di dalam kepalanya, seolah berbisik langsung ke pikirannya. Lalu, dari balik semak-semak, muncul sosok seorang perempuan muda dengan wajah membusuk, pakaiannya lusuh dan matanya kosong. "Kau mendengarku, Maya?" Maya berteriak. Sosok itu melayang mendekat, seolah tak berpijak pada tanah. Bu Ratmi cepat menarik Maya masuk ke rumah. Mereka mengunci pintu dan menutup semua jendela dengan kain hitam. Di dalam rumah, suasana mencekam. Suara-suara aneh terdengar dari dinding, dan lantai terasa bergetar. Maya menangis. "Kenapa mereka datang padaku? Apa yang mereka inginkan?" Bu Ratmi menatapnya penuh belas kasih. "Karena kau yang membuka jalannya, Maya. Karena kau adalah keturunan penjaga terakhir sumur itu." "Apa maksudmu?" Maya terperangah. "Aku, keturunan siapa? Nenekmu, Nyai Sarinah, dulu adalah penjaga segel sumur ini. Tapi dia dibunuh sebelum sempat menyelesaikan ritual penguncian terakhir. Dan tugas itu kini jatuh padamu." Maya merasa lututnya lemas. Semua cerita masa kecilnya tentang neneknya yang aneh, kini masuk akal. "Lalu apa yang harus aku lakukan?" tanya Maya dengan suara gemetar. "Kau harus turun ke dalam sumur itu dan menyelesaikan segel darah yang belum disempurnakan. Tapi itu berisiko besar. Kalau gagal, kau akan terjebak bersama mereka selamanya." Maya menatap tangannya sendiri. Tiba-tiba muncul tanda merah seperti bekas luka di pergelangan tangannya, lambang warisan dari neneknya. Malam semakin pekat.
Pukul 3 dini hari, waktu ketika dunia gaib membuka pintunya lebar-lebar. Maya mengenakan pakaian panjang putih dan mengalungkan kantong garam dan potongan rambut neneknya yang disimpan Bu Ratmi selama puluhan tahun. Mereka kembali ke sumur, udara di sekeliling dingin menusuk tulang, dan kabut mulai turun meski tidak ada hujan. Bu Ratmi membuka segel sementara Maya perlahan turun dengan tali. Suara tangisan dan tawa menyeramkan terdengar bergantian dari dalam. Saat Maya mencapai dasar, ia melihat 7 sosok pocong berdiri mengelilinginya. Wajah mereka hitam dan berlubang, namun tidak menyerang. Ia menggenggam belati kecil, menggigit jarinya, dan menggambar simbol darah di atas batu segel di tengah sumur. Dengan darah penjaga terakhir, aku mengunci kalian kembali, bisiknya. Malam itu, setelah ritual penyegelan di sumur tua selesai, Maya merasa tubuhnya lemas. Namun firasat buruk belum juga hilang. Bu Ratmi menatap langit malam dengan dahi mengernyit, seperti merasakan sesuatu yang belum selesai. Sumur itu bukan pintu, tapi hanya gerbang awal, gumamnya pelan. Maya terbangun di tengah malam oleh suara gemericik air. Tapi anehnya, itu bukan suara dari kamar mandi, melainkan dari lantai rumah kos. Ia melangkah perlahan ke arah dapur. Air berwarna merah pekat merembes dari celah-celah lantai. Darah, jantungnya berdetak kencang. Ketika ia menunduk, darah itu mengalir membentuk pola, sebuah lambang tak dikenal, melingkar seperti mata yang terbuka. Bu Ratmi, Maya berteriak panik, berlari menuju kamar perempuan tua itu. Tapi yang ia temukan hanya jendela kamar terbuka, tirai berkibar tertiup angin malam, dan sebuah tulisan di dinding dengan darah, "Lorong telah terbuka." Suara gemeretak papan lantai di lorong panjang terdengar dari arah belakang rumah. Maya menoleh, lorong itu kini tampak lebih panjang, lebih gelap. Ia mengambil senter dan membaca ayat-ayat pelindung dari kertas yang diberikan Bu Ratmi. Tapi setiap kata yang diucapkan, lorong itu justru semakin memanjang, seperti mengundangnya masuk. Dengan langkah berat, Maya berjalan ke dalam lorong yang kini tampak tidak seperti bagian dari rumah kos. Dindingnya basah, berlumut, dan dipenuhi ukiran simbol aneh. Udara menjadi dingin, nafas Maya berubah menjadi uap. Di ujung lorong, sebuah pintu besi berkarat berdiri kokoh. Dari balik pintu itu, terdengar suara tangisan pelan. Tangisan seorang anak kecil. Ketika Maya membuka pintunya, ia mendapati sebuah ruangan berbatu menyerupai ruang bawah tanah. Di tengah ruangan, ada kursi rotan tua, dengan seorang gadis kecil duduk membelakanginya. Rambut gadis itu panjang, menutupi wajahnya. Pakaiannya compang camping, putih namun penuh noda merah. "Namaku Ayu," bisik gadis itu tanpa menoleh. Suaranya seperti bergema dari balik liang kubur. Maya mendekat, namun suara langkahnya seolah menghilang, ditelan keheningan ruang itu. Tiba-tiba gadis itu berbalik, memperlihatkan wajahnya yang membusuk, matanya berwarna putih seluruhnya, dan senyumnya yang koyak. Maya terpaku, tak mampu bergerak. Tapi gadis itu hanya menunjuk ke arah sebuah dinding batu di sisi ruangan. Dinding itu tiba-tiba bergeser sendiri, membuka celah yang menampakkan lorong lain, lebih sempit dan gelap. Dari celah itu keluar kabut merah, disertai suara denting logam dan suara desahan napas berat. Maya tahu bahwa dirinya tidak sedang menghadapi sekadar arwah penasaran. Ini adalah sesuatu yang lebih tua, lebih kuno. Di dinding lorong tersembunyi itu terukir gambar-gambar ritual kuno, menunjukkan manusia dikorbankan ke dalam sumur untuk menjaga lorong darah. Tiba-tiba, dari kabut muncul sesosok tinggi, dibalut kafan hitam, wajahnya tidak memiliki mata, hanya lubang besar menganga. Maya berlari mundur, namun lantai tempatnya berpijak mulai retak, seperti hendak menelannya hidup-hidup. Ia membaca semua ayat pelindung dengan suara gemetar, namun makhluk itu hanya tertawa lirih, menggema sampai ke dasar lorong. "Kau membawa segel darah, Maya," suara itu berbisik. "Kau adalah kunci." Dalam keputusasaan, Maya menancapkan pisau warisan neneknya ke lantai, tepat di tengah lambang darah yang kini menyala. Suara ledakan gaib terdengar, dan seluruh ruangan bergetar hebat.
Teriakan makhluk-makhluk dari lorong terdengar menyatu jadi satu jeritan panjang. Dalam sekejap, semuanya gelap. Maya kehilangan kesadaran. Ia terbangun di halaman rumah kos, saat matahari mulai terbit. Bu Ratmi duduk di sisinya, terlihat sangat lelah. Lorong itu telah tertutup untuk sekarang, kata Bu Ratmi. Tapi segel darahmu masih aktif. Maya menatap telapak tangannya. Tanda merah itu kini berubah bentuk, seperti mata yang membuka setengah. Apa itu artinya belum selesai? Tanya Maya dengan suara serak. Bu Ratmi hanya menatap langit pagi yang mulai berubah jingga. Yang lama telah dikurung, tapi yang lebih kuat sedang bangkit. Dan dari dalam rumah kos, suara papan lantai kembali berderak, meski tak seorang pun melangkah di sana.